Hai, welcome to podcast Voice FM. Kembali lagi nih bersama Fitria dan juga saya Jo. Iya, bersama Jo di acara podcastnya Voice FM. Nah, Jo, yang minggu lalu ini kan Fitria nih udah berbincang-bincang dengan Amida mengenai tentang fun-fun remaja. Kali ini kita akan meneruskan nih perbincangan tentang fun-fun remaja di episode kedua ini, yaitu tentang terkait bagaimana sih dampak dari tidur siang untuk fun-fun remaja atau kesenangan para remaja gitu. Ya, jadi itu tidur siang ya, ini Iya, bahasan tidur yang sangat siang. menarik karena pengaruh daripada tidur siang itu sangat besar. Oh, ada pengaruhnya ya ternyata. Sangat besar loh untuk Oh, perkembangan oke. otak dari manusianya sendiri itu. Oh, sampai ke otak juga ya dampaknya. Iya. Ya, jadi gimana nih menurut Jo? Kalau saya melihat itu dari perspektif sosiologinya, yang mana salah satu dari faktor perkembangan otak dari manusia itu, yaitu salah satunya itu bersosial ataupun hidup bermasyarakat. Nah, Bener itu banget. kan untuk menambah wawasan dari si subjek Iya. agar tidak tertinggal apa yang sekarang ada di dalam masyarakat, seperti itu untuk Jadi pengaruh. kalau tidur siang itu bisa menghambat sosialisasi gitu ya? Iya, menghambat bersosialnya, bukan sosialisasi ya. Bersosialnya. Iya. Oke. Jadi itu gimana, bisa dijelaskan dong gimana gitu? Karena kalau pada umumnya rata-rata waktu tidur itu hanya 7 jam. Itu sudah paling ideal bagi manusia. Jam. Nah, ketika ditambah dengan adanya tidur siang, berarti ada space waktu yang itu digunakan untuk tidur, dan yang harusnya itu digunakan untuk bersosial malah kita buat untuk tidur siang. Karena siang itu kalau kita lihat untuk realitanya bahwasanya waktu untuk orang beristirahat dari aktivitas yang telah ia lakukan. Ya, istirahatnya bagaimana? Ya, istirahatnya dia berinteraksi gitu sesamanya. Itu. Di waktu siang hari. Jadi menurut Joni seharusnya tuh tidur siang itu penting apa enggak ya berarti ya? Malah nggak penting. Nggak penting, jadi nggak usah tidur siang nih. Betul, karena tidur siang kalau menurut kesehatan itu juga sangat-sangat buruk. Itu bisa menyebabkan penyakit jantung. Kalau nggak salah saya baca tadi seperti itu. Seperti itu. Jadi dampaknya mengerikan juga ya, sampai ke penyakit jantung juga gitu. Terus gimana nih caranya biar kita tuh nggak tidur siang itu gimana? Dengan melakukan aktivitas bersosial itu sendiri. Bersosial itu tadi. Iya, tapi ya kita harus melihat-lihat dulu sosialnya yang seperti apa untuk perkembangan dari pola pikir kita sendiri toh, sehingga kita harus bisa mampu melihat mana yang sekiranya itu asik untuk kita ajak berinteraksi seperti itu. Terus kalau misalnya kita siang hari tuh, kayak remaja-remaja kan pada sekolah nih ya, kita sekolah dari pagi full sampai siang, misalnya jam 2. Terus kan pasti capek ya, pengen tidur. Berarti harus dihindari dong ya. Yang harus dihindari apanya? Tidur siangnya. Iya, Kan tidur kalau saya siangnya capek memang. tadi. Gini, jadi untuk menghilangkan capek, rata-rata milenial anak-anak sekarang itu bukan untuk istirahat, melainkan untuk healing. Jadi istilahnya itu ada healing, ya dia berangkat ke pantai, dia berangkat ke pusat kota untuk refreshing gitu, healing dari aktivitas yang menjenuhkan itu gitu. Jadi lebih baik nggak usah tidur siang, tapi kita cari kegiatan lain. Betul banget. Untuk menambah relasi juga ya nggak sih? Masuk akal itu. Kalau Ju sendiri gimana? Jadi nggak pernah tidur siang dong? Saya sering tidur siang malah. Wah, hati-hati loh ya. Iya, kalau tidur siang tadi bisa sakit jantung ya. Tapi baru-baru baca ini ya akhirnya sadar juga gitu. Baru-baru baca. Iya, baru baca kalau bahwasannya ternyata tidur siang itu bisa menghambat perkembangan pola pikir gitu. Sehingga ngeri juga ini ya. Jadi harus tidur siang dihabis ini ya. Iya, enggak mau tidur siang lagi nih, kapok. Terus pesan buat mereka-mereka nih yang sering banget, kadang kan ada tuh ya, kalau Fitria sendiri ya, kadang tuh emang kayak aduh ada waktu kosong nih, udahlah untuk tidur aja gitu kan. Soalnya kan malam kan kadang buat ngerjain tugas kayak gitu kan, biar nggak ngantuk gitu loh. Jadi kalau bisa harus tetap dihindarin ya sebisa mungkin. Iya, betul. Jadi kalau untuk remaja saat ini ya, yang harus dilakukan ya nih, sering-sering bersosial. Agar apa ya? Agar kamu tidak akan ketinggalan dengan realitas sosial yang ada sekarang. Oh begitu. Jadi
pesan saya untuk remaja-remaja ya jangan tidur siang. Jangan tidur siang. Kayak aduh apa ya, larangan banget ini dari Mas Jo kayaknya. Iya, karena banyak aktivitas yang harusnya kamu lakukan. Di Kenapa siang kamu hari memilih gitu. untuk tidur siang kan gitu ya? Iya benar-benar banget sih Karena sebenarnya. waktu tidur itu juga ada di waktu malam kan gitu. Jadi tidurnya malam hari aja, siangnya buat kegiatan aja gitu ya kan. Betul. Gitu. Terus nih kalau buat remaja-remaja gitu kegiatan yang menurut Jo itu paling asik terus bermanfaat nih, kan kita kan biasanya tentang fun remaja ya. Iya. Yang dia tuh juga menyenangkan hati tapi juga memiliki manfaat gitu untuk mereka-mereka yang menjalankannya gitu. Iya, Gimana? iya pasti berolahraga karena dengan berolahraga kita ini belajar banyak, entah itu tentang strategi, tentang komunikasi kita terhadap teman satu tim atau dengan lawan tim itu seperti apa, yaitu dengan olahraga. Lah, berhubung olahraga yang saya ketahui itu hanya sepak bola, ya sehingga Suka sepak saya, bola nih. iya, sehingga saya hanya bisa mendeskripsikan sepak bola tersebut. Itu yang paling relevan untuk remaja-remaja sekarang. Jadi kita bisa olahraga. Selain olahraga apa? Nggak ada lagi nih, masa olahraga doang? Apa ya? Jalan-jalan mungkin ke pusat Jalan-jalan kota, iya. buat melihat-lihat kota, terus kita cari kenalan. Untuk cuci mata juga ini gitu ya. Cuci matanya gimana nih Ya, maksudnya? cuci mata nanti kita bilas dengan air. Cuci mata bilas dengan air harus ke pusat kota, jauh banget gitu kan. Iya, karena air-air di pusat kota itu sangat jernih gitu. Sehingga kita membutuhkan apa ya, pusat kota untuk Iya. mencari air itu. Iya. Gitu. Oh, jadi ya itu tadi sih sebenarnya kita kan pesannya dari Jo ini tadi, kita nggak boleh tidur siang soalnya bisa menghambat bersosial. Iya, iya, iya. Jadi nanti relasinya juga berkurang ya nggak sih, atau malah nggak nambah ya? Iya. Yang ada malah terhambat pola pikir kita gitu. Pola Ya, pikir kayak kita anak-anak kecil pada umumnya malah. Jadi kalau misalnya pola pikir kita terhambat itu apakah juga bisa ini ya? Apa ya? Kayak kita tuh buat belajar tuh susah atau gimana sih maksudnya? Iya, buat belajar itu susah, buat memahami realita itu susah, untuk buat bersosial juga susah. Karena bayangin aja pas waktu dulu mbaknya SD atau MI? SD. SD. Oke, bayangkan aja di waktu SD mbaknya itu nggak pernah main, nggak pernah untuk bersosial dengan teman-teman SD. Sehingga pas waktu SMP terus dituntut untuk bersosial, apakah tidak ada kegagapan dalam bersosialnya mbaknya? Ya sulit sih pasti ya, soalnya kayak aduh ini gimana Iya, gitu kan. harus belajar dari nol Iya. lagi ya. Oh, benar. Nah, jadi bener banget ya kalau misalnya tidur siang itu bener-bener menghambat banget. Ya enggak? Tapi kalau menurut aku tuh, kan aku tipe orang yang harus tidur siang, soalnya kebiasaan tidur siang gitu. Itu kalau menurut aku malah bikin aku tuh lebih semangat dan fresh gitu kalau misalnya malam, biar nggak ngantuk. Soalnya kan biasanya tuh rata-rata ya belajar itu di malam hari setelah maghrib gitu. Kalau misalnya tidur siangnya itu kepotong atau nggak tidur siang sama sekali, itu tuh pasti ngantuk gitu loh, jadi malas belajar. Nah kalau menurut dia itu gimana? Bukan, kalau menurut saya malah menjadi motivasi untuk belajar di waktu setelah maghrib itu. Apa ada inspirasi gitu? Iya, karena gini Pak, bayangkan ya, dari pagi kita ini melakukan aktivitas yang sedemikian rupa sehingga membuat otak kita jenuh. Terus kapan waktu kita untuk bersenang-senangnya? Oh begitu. Gitu. Jadi waktu siang, waktu istirahat itu kita buat untuk bersenang-senang. Hingga waktu setelah jam tujuan itu kita melakukan aktivitas lagi, ya ini belajar. Dan dari kesehatan pun, dari pakarnya itu juga mengatakan bahwasanya tidur malam itu batasnya itu jam 9 jam 10-an gitu. Jadi jam 10 sampai jam 4 kalau nggak jam 5 itu kita mulai beraktivitas kembali gitu. Jadi kalau Jo ini lebih baik meninggalkan tidur siang, terus mencari inspirasi yang banyak, lalu malamnya bisa menambah inspirasi untuk belajar, bisa untuk menambah semangat belajar. Lalu kaitannya dengan tema kita hari ini apa nih? Dari ini tadi dampak tidur siang dengan fun-fun remaja. Oke. Jadi kalau kaitannya dengan tema kita yang fun-fun remaja ya. Iya. Jadi bersosial bagi saya itu sangat-sangat hal yang menyenangkan. Oke. Karena kita bisa menambah wawasan, di sisi lain kita juga memiliki teman yang banyak. Kita bisa mengeluarkan apa yang ada di dalam otak kita. Mulai kita melakukan hal-hal yang pada umumnya dilakukan oleh remaja, yakni curhat-curhatan gitu kan. Gitu kan bisa dilakukan di waktu kita bermain ataupun bersosial pada
waktu remaja itu. Jadi Enggak. sebenarnya Ya. siang juga bisa dikatakan kita tuh meninggalkan tidur siang, terus kita bertemu teman-teman ya, tadi menambah relasi, terus kita saling curhat, Iya. bertukar cerita, terus berdiskusi mungkin ya. Itu Iya. sebenarnya udah termasuk belajar ya. Kan kadang Belajar bisa itu. bertukar pikiran, ya Iya, kan? betul. Oh iya benar banget ya. Iya. Benar juga apa yang dikatakan. Jadi memang seharusnya tidur siang itu dihindari. Dihindari. Jangan tidur siang. Iya, iya. Dan menurut Jo ini bersosialisasi terus bertemu dengan banyak orang itu sangat menyenangkan. Sangat menyenangkan. Oke, jadi Tapi gini, gimana? ada susah senangnya, ada suka dukanya juga sih dalam waktu kita bersosialisasi. Karena yuk nggak mungkin toh, ya memang kita mengharapkan kesenang-senangan itu, tapi Iya. nggak mungkin kita tidak bisa menghindari juga adanya ketidaksenang-senangan tersebut. Iya gitu. sih benar. Tapi itu kan juga bisa membuat bahan pembelajaran untuk kita sendiri. Oh, bahwasanya ketika bersosial itu seperti ini, gejala-gejala sosial itu seperti ini. Terus orang-orang yang ada di sekitar kita itu orang-orang yang seperti ini. Jadi kita itu bisa Benar belajar. Jadi pas waktu kita udah dewasa, kita udah nggak kaget lagi. Nggak kaget sama yang udah biasa kita lakukan di siang hari. Betul. bersosialisasi tadi. Oke, jadi kaitannya itu antara dampak tidur siang dan juga fun-fun remaja, ya ini tadi yang dikatakan bahwasanya kalau bisa kita harus menghindari tidur siang. Terus kita mencari kegiatan lain seperti bersosialisasi tadi, bertemu dengan banyak orang. Nah, karena di balik kita bertemu dengan banyak orang itu tadi, pasti kita akan melakukan seperti apa ya, pembicaraan, obrolan tadi. Iya, Mungkin bisa interaksi. bertukar cerita, berinteraksi, terus saling bertukar pikiran ya, berdiskusi. Nah, itu menambah wawasan juga untuk kita. Betul sekali. Dan kalau kita udah terbiasa melakukan kegiatan seperti itu, kita nggak akan kaget lagi ketika sudah beranjak dewasa. Dewasa. Oke. Bermanfaat banget sih pembicaraan kita pada podcast kali ini. Nah, saya ucapkan terima kasih untuk Jo. Ya. Dan sama-sama. kita akan kembali lagi di episode selanjutnya tetap membahas tentang fun-fun remaja dengan announcer yang tentunya sangat luar biasa. Jadi cukup ya, kita cukupkan dulu episode kali ini. Ya. Dan apabila ada pembicaraan Fitria juga Jo ini kurang berkenan di hati pendengar, mungkin ada yang keliru-keliru ya pendapat kita ya. Iya. Kita benar-benar membutuhkan saran dan juga kritiknya, karena itu sangat bermanfaat juga bagi kita. Dan tetap setia mendengarkan kami di podcast Voice FM. See you.